Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Pada kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik ya. Sudah barang tentu topiknya tetap susu ya, sesuatu makanan yang bermanfaat dari hewan ya, terutama ternak ruminansia. Tetapi pada kesempatan ini kita akan membicarakan di mana dia diproduksi, bagaimana diproduksi ya. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari anatominya dan fisiologi kelenjar susu ya. Oke. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa sesuatu yang luar biasa, Allah telah berfirman ya, wa innalakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi mim baini farsin wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, di sini Allah sudah memberikan gambaran untuk dipelajari, dipahami supaya kita bisa meningkatkan keimanan kita pada Allah, bahwa Allah itu adalah ada, benar adanya. Dan ini kita lihat, kita pelajari di dalam ayat ini tergambar bahwa itu amat dekat dengan kotoran, amat dekat sesuatu yang berbau, tetapi kita mendapatkan sesuatu yang sangat murni, sangat bersih dan bermanfaat untuk diminum oleh semua orang ya. Nah, ini bagaimana hal ini ya, kita fenomena hal ini, ilmu ini kita pelajari supaya kita meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita akan pelajari apa itu ambing. Nah, ini ya, apa itu ambing? Ambing adalah suatu kelenjar kulit ya yang tertutup oleh bulu kecuali pada putingnya. Ambing tampak seperti kantung yang berbentuk segi empat. Ini untuk dikenalkan ya, kalau bagi yang belum tahu, ini istilah ya. Maaf ya, kalau pada orang itu kan dikenal dengan payudara. Pada sapi atau ternak ruminansia secara umum dikenal dengan ambing ya, ambing ya di dalam bahasa Indonesia. Nanti seterusnya kami mengatakan itu adalah ambing ya. Ambing ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebelah kanan dan kiri ya, dipisahkan oleh jaringan pemisah yang tebal dan terletak memanjang dan membantu melekatnya ambing yang disebut dengan central suspensory ligament ya. Ada beberapa teman-teman ya, brother kita, bro ya, untuk ternak ruminansia itu nanti ada ambingnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Tiap bagian ambing kanan dan kiri terbagi menjadi dua, yaitu kuartir depan dan kuartir belakang ya. Ada istilah muncul lagi ini, kuartir depan dan kuartir belakang, yang dibatasi oleh jaringan pengikat tipis, sehingga ambing sapi terbagi menjadi 4 kuartir, yaitu kuartir kanan, kiri, dan kuartir depan belakang. Jadi tiap kuartir mempunyai saluran tempat keluar air susu yang disebut dengan saluran puting susu. Nah, kalau ditanya, ini ada juga yang teman kita, brother kita, bro and sis ya,
yang mungkin belum tahu ya, kalau ditanya berapa sih jumlah puting sapi ya, itu ada 4, karena ada yang berpikiran itu ada 2. Nah, aneh nantinya ya, terutama yang bergerak di bidang peternakan, ada yang mungkin mempelajari di kuliah di bidang peternakan. Itu kita harus paham bahwa ambing itu putingnya ada 4, dan perlu disadari lagi bahwa proses terjadinya keluarnya air susu itu setelah partus, setelah melahirkan. Jadi sapi itu kalau tidak bunting, nah istilah juga bunting ya, mengandung ya, itu harus dikawinkan dulu, dia bunting atau mengandung ya. Setelah itu baru partus, keluar anaknya, baru bisa diperah susunya. Ini juga prinsip dasar yang harus diketahui ya. Kadang ada yang tidak tahu, dan mungkin ini ada yang mau mendengarkan kajian ini sebagai pengetahuan ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ambing terdiri dari 2 macam jaringan pokok, yaitu jaringan kelenjar, yaitu jaringan yang pembentuk air susu. Kemudian yang kedua itu jaringan pengikat, yang merupakan jaringan penunjang. Jadi jaringan ikatnya, pengikat ini adalah yang menunjang. Antara ambing depan dan ambing belakang, proporsi produksi susunya berbeda. Ya, ingat ya. Antara depan dan belakang itu produksi susunya berbeda antara kuartir. Kuartir belakang umumnya lebih besar daripada kuartir depan. Nah, proporsi susu kuartir belakang 60% dari total produksi, sedangkan produksi susu kuartir depan 40% dari total produksi. Jadi 60% dari total produksi ya untuk kuartir belakang. Sementara kuartir depan itu cuma 40%. Jadi kalau dilihat ya, memang besaran ininya antara kuartir depan dan belakang itu lebih besar kuartir belakangnya ya. Oke, ini tergambar di sini ya. Kalau misalnya kita lihat dari samping ambingnya. Nah, sistem tenunan kelenjar susu sekarang kita akan coba bahas lagi. Nah, rongga puting atau teat cistern ya, dari bawah kita melihatnya ya, atau sama dengan thymus papillaria ya. Rongga puting atau teat cistern sama dengan thymus papillaria. Fungsi rongga puting adalah sebagai tempat penampung susu paling akhir. Jadi fungsi puting itu adalah fungsinya menampung susu paling akhir. Nah, pada ujung bawah puting terdapat lubang puting ya, saluran yang disebut dengan strict canal atau teat meatus, atau juga ductus papillaris yang berukuran ya kurang lebih untuk sapi itu 8-10 mm tempat keluarnya susu. Nah ya, ini ya. Jadi puting ya, kalau kita ada yang ngomong pentil ya, ya pokoknya istilahnya itu kadang-kadang berbeda ya. Namun secara ilmiah dikenal dengan strict canal, teat meatus atau ductus papillaris ya, dengan ukuran kisaran 8-10 mm. Nah, strict canal dikelilingi oleh otot-otot sphincter yang membentuk sirkuler ya, yang berbentuk sirkuler ya, yang berfungsi untuk membuka dan menutup strict canal, dan ini berfungsi untuk menahan agar susu tidak mudah keluar karena adanya tekanan ambing akibat akumulasi susu dalam ambing. Ini sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang fenomenal, subhanallah ya. Ini bisa secara otomatis mengendalikan keluar masuknya susu gitu ya. Ya tidak seperti kran, kalau terbuka ngocor dia ya, harus ini otomatis ya. Otot sphincter ini juga dapat mencegah bakteri masuk ke dalam puting yang dapat menyebabkan mastitis. Coba, Allah sudah memberikan sedemikian rupa ya, dengan sistem yang luar biasa ya, serba otomatis, kapan saja diperlukan oleh anaknya atau pedetnya, atau untuk orang tua bayinya, anaknya itu kapan saja bisa terhidang dengan baik ya.
terhidang dengan baik, disajikan dalam bentuk yang hangat sesuai dengan kebutuhan anaknya atau pedetnya, atau kalau kambing cempenya ya, sesuatu yang subhanallah sangat luar biasa. Nah, ini harus menjadi sesuatu pelajaran bagi kita ya. Sesuatu ilmu Allah itu ya sangat amat luar biasa, sampai sekarang belum bisa ditiru. Ini coba kalau kita pikir ruminansia itu makan rumput, coba ya mungkin tambah konsentrat kok bisa jadi susu. Nah, ini kan harus dipelajari. Tidak ada sampai sekarang pabrik, coba negara maju yang mana, Jepang ataupun Jerman ataupun Amerika ataupun Korea Selatan, tidak ada yang misalnya mesin dikasih rumput, habis itu dia diproses menjadi susu. Tidak ada ya. Jadi ini sesuatu yang perlu kita pelajari terus, dan harus menjadikan wahana untuk meyakinkan Allah, ilmu kaunnya Allah yang terhampar di alam ini menjadi suatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bagian atas rongga puting ada suatu penyempitan yang disebut annular fold yang membatasi antara rongga puting dengan rongga ambing yang sering buntu, sehingga disebut dengan kuartir buntu atau blind quarter. Bagian yang buntu ini dapat dibuka dengan cara menggunakan tusukan jarum ya, ditusuk dengan jarum sehingga dia akan bisa keluar dia. Nah, berikutnya rongga ambing atau gland cistern atau sinus lactiferus. Ambing ini terdiri dari bagian-bagian kecil dari jaringan sekretorik yang tersusun dari alveoli. Sejumlah alveoli bergabung menjadi satu oleh saluran-saluran yang dan terbungkus oleh jaringan ikat membentuk suatu lobulus. Sejumlah lobulus bergabung menjadi satu membentuk lobus. Sementara fungsi rongga ambing adalah penampungan sebagian susu yang dihasilkan antara dua waktu pemerahan ya. Jadi diulang kembali ya, ambing terdiri dari bagian kecil yang sangat ini ya, berupa sel sekretorik dia yang bisa menghasilkan, mengeluarkan yang tersusun dari alveoli. Alveoli nanti bergabung menjadi suatu saluran yang terbungkus oleh jaringan ikat membentuk lobulus. Lobulus nanti bergabung lagi menjadi lobus ya, itu. Di antara jaringan sekretorik terdapat jaringan ikat. Apabila jaringan ikat ambing lebih banyak dibandingkan jaringan sekretorik, ambing tersebut adalah ambing daging ya. Jika sebaliknya disebut ambing susu ya. Jadi ambing itu ada yang terdiri dari jaringan ikat dan jaringan sekretorik. Kita berharap jaringan sekretorik ini lebih banyak ya, sehingga produksi susunya akan lebih banyak juga ya, bukan jaringan ini ya, jaringan daging ya, ambing daging. Nah, macam ambing ya, ambing susu sebagian besar terdiri dari tenunan kelenjar susu sehingga akan menghasilkan susu banyak ya. Jadi ini yang menghasilkan susu, ambing susu ini ya. Ciri-cirinya bagaimana ambing susu? Setelah diperah akan kempes dia karena isinya sudah dikeluarkan dan berlipat-lipat. Kalau diraba tidak keras tetapi terasa lemas dan halus. Itu dikenal dengan ambing susu. Yang kedua itu adalah ambing daging. Sebagian besar tenunan adalah jaringan pengikat sehingga produksi susunya sedikit. Nah, ciri-ciri ambing daging bila diraba terasa keras atau kenyal dia. Setelah diperah tidak kempes. Nah, fungsi rongga ambing penampungan sebagian susu yang dihasilkan antara dua waktu pemerahan ya. Itu ya macam ambing. Jadi macam ambing itu ada ambing susu dan ambing daging ya. Oke, berikutnya adalah saluran susu besar ya. Dikenal dengan mammary duct atau Mayer duct ya. Pada dinding rongga ambing menempel saluran susu besar ya, pendek dan lebar serta bercabang banyak menjadi saluran kecil ya.
Ujung ranting susu paling kecil berakhir pada tenunan kelenjar susu yang berbentuk bulat-bulat yang disebut alveoli atau alveolus. Alveolus ya, bentuknya seperti anggur ya kalau secara ini dia. Oke, kita lanjutkan. Air susu mengalir melalui saluran susu dari alveolus ya menuju rongga ambing dan rongga puting. Nah, yang sekarang adalah bagian yang terkecil, alveoli ya. Kelenjar susu terdiri dari alveolus yang membentuk seperti gelembung-gelembung seperti buah anggur ya. Dia kalau ya gambarannya seperti anggur atau balon ya, itu seperti itu. Gelembung-gelembung susu atau alveolus ini terdapat pada ujung ranting saluran susu paling kecil ya. Tuh. Nah, alveolus terdiri dari lumen dan sel-sel epitel atau sel sekretori yang bisa mensekresikan air susu yang berfungsi membuat dan mengeluarkan susu ke dalam lumen ya. Jadi dia berfungsi ya, bisa menghasilkan susu dan mengeluarkan susu itu ke lumen nih ya kalau gambarannya nih ya. Jadi ini kan gambaran ini milk sister di sini ya. Alveoli yang kecil-kecil, kemudian ini titnya puting susu, ini tit kanal atau streak kanal. Ini adalah tit cistern. Nah, bagaimana alveolusnya? Alveolusnya ini ya gambaran ada vein and limbs, ini ada lumennya, ada connective tissue and muscle ya, anterior and lymph, ini ada myoepithelial cells, ini adalah secretory cell-nya yang di sini. Nanti saluran yang kecil ini menuju saluran yang lebih besar atau mid duct. Nah, bagaimana di secretory cell-nya sendiri? Ini ada ya seperti sel layaknya sel. Itu ada gambaran, ada Golgi apparatus atau aparatus Golgi ya. Ada apical cell membran, ada membrannya ya. Kemudian di sini ada nukleusnya juga, ada vesikelnya ya. Ada ininya lumen, milk component dan banding, ada banding fat globule ya, ada fat globule with membran. Ini semua ada di sini ya. Ada semuanya lengkap, seperti ada endoplasmiknya, ada mitokondrianya, semuanya selayaknya ada sel yang hidup dia yang bisa memproduksi nantinya susu, dan ini banyak sekali ya, jutaan bahkan ya. Kalau untuk ini secara standar, kalau misalnya berat ya, beratnya 1 kilo diperkirakan setara dengan 1 triliun sel. Subhanallah ya, Allahu Akbar. Ini sesuatu dia bersinergi, dia menghasilkan susu bersama-sama. Maka nanti setelah keluar menjadi makanan yang ya yang sangat-sangat amat baik untuk kesehatan tubuh kita, padahal yang memproduksi sama dengan sel yang lain, tetapi dia selnya adalah sel ambing. Nah, di bawah sel epitel dari alveolus terdapat selapis sel-sel berbentuk panjang yang disebut dengan myoepitel ya, sifatnya selaku urat daging yang dapat berkontraksi akibat pengaruh hormon oksitosin. Nanti yang menggertak, yang mengeluarkan itu adanya hormon ya. Nah, ini ya, hormon oksitosin ini digertakkan kenapa? Ada karena rangsangan si anak atau si pedet. Ya kan, kalau Anda melihat bagaimana sapi atau anak sapi itu kan biasanya sebelum dia mimi ya atau minum susu, dia sundul-sundul dulu ambing atau bagian putingnya itu disundul-sundul dulu untuk memberikan istilahnya isyarat bahwa oksitosin harus dikeluarkan sehingga nanti bisa mengeluarkan ambing itu mengeluarkan air susunya ya. Nah, berikutnya adalah sel sekretori. Sel epitel atau sel sekretori melekat pada dinding alveolus. Sel ini berfungsi mensintesis susu.
sel epitel ini tadi ya tergambar. Nah, hasil sintesis susu selanjutnya akan dibawa ke lumen, yaitu suatu ruang atau rongga yang ada di bagian sel alveolus. Lumen-lumen tersebut akan penuh terisi dengan susu nantinya. Nah, apabila lumen dalam alveolus telah penuh, selanjutnya susu yang sudah terbentuk akan tersimpan di dalam saluran-saluran susu, ya, bagian saluran kecil maupun saluran yang besar, ya. Di bagian bawah sel sekretory terdapat sel myoepitel, ya, berbentuk seperti urat daging yang bentuknya memanjang. Sel myoepitel ini akan berkontraksi bila tersentuh oleh hormon oksitosin, ya. Akibat kontraksi myoepitel inilah susu yang tertahan dalam saluran susu akan turun ke bawah bagian ambing maupun puting. Perlu diingatkan ya bahwa ini semuanya bermain melalui sesuatu proses yang amat cepat, ya, luar biasa kerja hormon. Hormon itu ada di hipofise. Dengan adanya feedback, ada rangsangan dari ternak atau pedetnya, anaknya itu bisa menggertak dengan adanya munculnya dikeluarkan hormon oksitosin ini, sehingga air susu itu bisa dikeluarkan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kerja, kalau ditanya, kerja amat rumit, amat kompleks, mulai diproduksi di alveoli, kemudian di perjalanan terus ke alveolus, ada sampai ke lobus, sampai ke lumen, dan seterusnya sampai ke strik kanal atau tip dan dikeluarkan. Itu sesuatu yang luar biasa. Belum kalau kita kaji bagaimana menggertaknya, itu perlu energi, tidak, semuanya berjalan secara sinergi, luar biasa sebetulnya, ya. Berkali-kali kita sangat luar biasa. Jangan diambil biasa, tidak biasa. Ini sesuatu ilmu yang sangat amat kompleks yang sudah disajikan atau diberikan oleh Allah. Bagaimana kita harus renungi, ya, harus bertafakur. Luar biasanya seperti ini, ya, kerja dari ini, sehingga sesuatu yang luar biasa ini kita berharap, ya, untuk kita semua, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, saudaraku, brother, sis, ini menjadi sesuatu yang bisa meyakinkan bahwa Allah itu benar-benar maha sempurna, maha besar dengan segala firman-Nya yang tergambar di dalam Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana mensintesisnya? Nih, ya. Jadi susu itu disintesis oleh sel sekretory dari bahan baku pembentuk susu atau prekursor susu yang ada di dalam darah. Bahan baku pembentuk susu akan dibawa darah, ya, bahan bakunya nih. Kalau pabrik itu raw materialnya dibawa nih, ya, dari baku, dari makanan tentunya, ya, dari makanan, kemudian akan diproses fermentasi di rumen. Kalau Anda pernah waktu Lebaran Idul Adha membuka rumen, ya, itu baunya kan luar biasa, baunya tidak enak, baunya busuk, sangat amat tidak mengenakan, ya. Tetapi nanti dari ini, ya, dari proses fermentasi itu akan dihasilkan suatu zat makanan yang luar biasa. Jadi bahan baku tersebut pembentuk susu ini sudah jadi misalnya VFA, volatile fatty acid. Sebagai ternak ruminansia itu sumber ininya adalah volatile fatty acid, ya, terdiri asam asetat, asam propionat, ada asam butirat, ya. Itu dibawa oleh darah melalui pembuluh arteri menuju sel sekretory yang tingkat terkecil ini, yang yang kita katakan bahwa kalau gambaran ambing itu 1 kilo atau 2 kilo, ya, 1 kilo ambing itu terdiri dari sel-sel ini sekitar kisarannya, ya, kurang lebih 1 triliun. Coba bayangkan mereka ini, ya. Mereka memproses ke sel sekretory yang ada dalam ambing untuk selanjutnya disintesis menjadi komponen-komponen susu. Jadi sel-sel yang terkecil ini, ya. Jadi sel seperti layaknya sel, dan mungkin 1 kilo seperti katakan, ya. Kalau ada 4 itu, misalnya jadi 4 kilo, ya, 4 kilo misalnya, yang berperan itu sekitar 4 triliun, ya, 4 triliun sel, ya.
yang siap memproduksi air susu ya dari bahan dasar atau bahan baku yang diambil dari proses pencernaan tadi. Nah, susu yang telah terbentuk selanjutnya akan disimpan ke dalam lumen yang ada di bagian tengah atau alveolusnya. Nah, ya, setelah disintesis kemudian disalurkan ya tadi ya. Setelah disintesis, ini gambaran di sel nih ya yang kecil, kemudian ini akan disekresikan di dalam lumen. Lumen nanti disalurkan lagi ke milk duct atau saluran yang lebih besar. Nah, bila lumen telah penuh ya, bila lumennya telah penuh, maka susu akan disimpan di dalam saluran-saluran susu, baik saluran susu kecil maupun saluran susu yang lebih besar ya. Ini ya, ini tergambar nih, misalnya ini ada arterial blood ya, tuh ya. Kemudian ada microepithelial cell. Nah, ini ya microepithelial cellnya. Kemudian ada blood capillarisnya, ini ya. Ada epithelial of a milk secreting cell ya, yang bisa mengsekresin ya alveolinya nanti di sel ya. Ada venous blood ya, ada capillary milk duct juga. Kemudian ada muscle cell wall of duct, ini ada intralobular duct, ini saluran yang lebih besar. Nanti ini kan dari produksi ya dari sel epitel atau myoepithel ini akan ditampung di dalam lumen. Setelah lumen disalurkan lagi ke dalam ininya ya, saluran yang lebih besar. Itulah prosesnya. Nah, pada saat lumen dan saluran-saluran susu penuh terisi ya, maka tekanan di dalam ambing itu akan meningkat dan proses sintesisnya atau sintesis susu oleh sel sekretori akan berjalan melambat. Ya, ada feedback dia. Kalau sudah penuh di dalam lumennya ini, maka produksinya akan melambat. Oleh karena itu di dalam ternak perah, kalau sudah ini ya sudah penuh, biasanya ambingnya itu akan cenderung dia membengkak besar ya. Berbeda kalau sudah diperah. Nah, susu yang tersimpan dalam saluran susu selanjutnya harus dilepaskan atau diturunkan ke dalam ambing dan puting ya. Kemudian adanya rangsangan akan menyebabkan hipofise posterior ini ya mensekresikan hormon oksitosin ke dalam aliran darah, selanjutnya akan dibawa menuju target organ yaitu ambing. Nah, sensor siapa yang merangsang ya keluarnya hormon oksitosin ini ialah yaitu si pedet ya, si pedet dengan menyundul-nyundul gitu ya ambing sebelum dia minum susu, dia cenderung menyundul-nyundul yang memberi feedback nanti ke hipofise posterior untuk mengeluarkan oksitosin. Nah, bagaimana kalau misalnya ini terkaitan dengan strategi atau manajemen di dalam proses pemerahan? Jadi sebelum diperah usahakan jangan dipijit-pijit ataupun di-massage ya, ambingnya itu atau putingnya. Nanti kerja oksitosin itu tidak terlalu lama, sekitar 7-8 menit. Jadi kalau misalnya sudah massage kemudian kita tidak keluarkan, itu akan berdampak pada produksi susunya akan menurun. Nah, ini juga harus menjadi pengetahuan ya di lapangan ya, supaya bisa produksi susunya bisa optimal nantinya. Nah, adanya hormon oksitosin akan menyebabkan sel-sel myoepithel yang ada di alveolus berkontraksi. Kontraksi dari sel myoepithel inilah yang seolah-olah memeras susu yang sudah tersimpan di dalam lumen dan saluran-saluran susu untuk dilepaskan atau diturunkan ke ambing dan puting untuk selanjutnya siap disekresikan melalui pemerahan. Inilah prosesnya ya, sehingga susu itu bisa dikeluarkan. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang mengingatkan kita
sesuatu yang bisa menjadi lantaran kita untuk meningkatkan keimanan kita, sesuatu yang luar biasa seperti tergambar di dalam Al-Quran bahwa itu sangat amat dekat dengan proses atau tempatnya itu dekat dengan sesuatu yang ya maaf dikatakan adalah kotoran, tetapi hasilnya adalah produk susu yang sangat luar biasa, kandungan gizinya sangat menyehatkan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran bagi kita, ya, sesuatu menjadi semacam hikmah bagi kita, ya, bahwa Allah sudah memberikan sesuatu yang hebat, yang luar biasa, sehingga pantaslah kita bersyukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa tetap, ya, mempunyai keyakinan dan kuat, mempunyai motivasi untuk belajar terus ilmu Allah, ya. Sekian dulu, nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.